Saya berharap bahwa di pot 4 itu nantinya yang keluar itu mungkin Bahrain atau Oman. Kalau Uni Emirat Arab kita ini bertarung dengan sengitnya. Tapi kalau Oman Bahrain kuat ini memang. Kita kan peringkat terendah memang di antara semua tim. Iya. Tapi kalau Oman sama Bahrain kita bisa ada hitung-hitungan. Lebih enak kita mendapatkan lawan di pot 4, pot 5 ini siapapun sebenarnya. Iya. Kita berpotensi untuk mendapatkan poin di sana. Apalagi dengan materi sekarang kan udah Iya. oke. Kan ada 10 pertandingan, 5 kandang, 5 tandang. Artinya di kandang ini kalau kita tidak kalah aja, udah bagus kok. Dan kalau rumor-rumor terakhir mengatakan bahwa dia dimintain oleh Korea, itu kan cuma rumors yang Itu ada di sana. rumors, Bung? Menurut saya cuma karena berkembang rumors dari seorang ya jurnalis lah yang bicarain bahwa dia salah satu masuk, tapi menurut saya nggak mungkin lah. Ya kalau menurut saya ya. Karena istri itu dia hatinya itu tetap di tim nasional, boy. Dia sudah terlanjur cinta dengan Indonesia. Sahabat Sportify, kita berjumpa lagi Robola, Roni Pangemanan, Boy Noya bicara tentang sepak bola. Baik sepak bola luar negeri maupun sepak bola dalam negeri. Apa kabar Bung Ropan? Baik, boy. Wah, Begadang siap, terus. Oh harus nonton, apalagi kalau Jerman main kan. Itu Mesti dia. nonton. Saya Iya, kan? pasit yakin sekali Iya. kalau Jerman bermain, Iya. Bung Ropan tidak Mestinya pernah. saya pakai jaket Jerman ya Om Boy. Iya, Karena sudah karena- ada Belanda sana, dua oranye. Aduh. Ya, iya, saya hari ini mau pakai Mantap. Belanda, gitu kan? Iya, ya semoga Belanda bisa melaju terus lah. Iya. Ya kan. Piala Eropa, ada juga kita lanjut dengan Copa, Bung ya. Ada Copa juga kan. Berarti ini- langsung rame nih. Bayangin tidur sudah jam 4, sudah selesai sambung Copa jam 6, jam 7 kan. Ini mesti atur kesehatan. Atur, iya. Kalau enggak mesti banyak tumbang. minum, Iya, vitamin. benar. Para penyuka sepak bola ya. Iya. Kalau enggak tumbang, Bung. Iya dong. Tidur cuma 1 jam 2 jam. Tidur bangun 1 jam, lagi. 2 jam, apalagi yang besoknya harus kerja. Iya, nggak boleh Jadi forsir. memang perlu fit. Iya. Bukan hanya pemain yang perlu fit, tapi penonton. Penonton juga. Penonton juga perlu fit stamina-nya, Bung ya. Bung, Iya, iya. hari ini kita mau bicara 2 topik nih, dalam negeri dan juga luar negeri. Iya. Yang luar negeri pasti terkait sama Pasti Piala Euro lah. Eropa. Iya. Eropa yang sudah hampir nyaris memasuki putaran kedua, Iya. ya kan? Setelah itu kita akan bahas juga mengenai persiapan buat drawing Iya. Piala Dunia di Kuala Lumpur, Bung. Udah dekat tinggal 1-2 hari, tanggal Ya, 27 kan? 27 ya. 2 hari. Jatuhnya di hari Iya. Kamis, Bung ya. Hari Kamis. Oke. Kita masih sempat akan bicara mengenai itu. Hmm. Nah, kita bicara Piala Eropa dulu, Bung. Iya dong, lagi hot. Wah, aduh. Grup A dan grup B sudah ketahuan, Bung ya. Udah Ada- selesai. Sudah selesai ya. Sudah 4 tim itu sudah pasti lolos. Pasti lolos. Tadi Bung bilang apa? Jerman, Swiss, Jerman, Swiss, Spanyol, Spanyol, Italia. Italia. Italia hampir Iya, nyaris. Dini Bung, hari bisa tadi. korek-korek sedikit nggak pertandingan semalam, Bung? Apa yang Bung lihat dari Kroasia dan Italia ini, Bung? Kroasia itu selalu termotivasi lawan Italia, dan Italia ini Ya. mereka seperti menjadi momok yang menakutkan. Ya, Kroasia ya. Ini buat Italia. Iya. Karena Italia kan 8 pertandingan itu nggak pernah menang. Ya, 8 pertandingan? Iya, tidak lawan pernah Kroasia ya. 3 menang Kroasia dan 5 imbang. Jadi Ya. wajar kalau tim asuhan Spalletti ini was-was, dan Italia itu kalau menggambarkan cara bermain Italia seperti ini tidak sama dengan ketika mereka juara edisi sebelumnya kan. Di Wembley. Ya. Bagus dan memang materi berbeda. Sekarang kan sudah ada Materi anak beda, muda. Bung. Sudah ada Retegui sekarang Iya. ya, Calafiori di belakang. Tapi ya kalau bicara Calafiori dia lah yang menentukan. Ya bukan Skakani yang bikin gol terakhir, tapi kan Iya. ini pemain belakang yang maju ke depan di Iya. menit-menit akhir, kemudian memberikan assist yang luar biasa, keberanian dia. Nah, kalau bicara soal Kroasia ini, mereka memang kurang beruntung, kalau bisa dikatakan ya. Ini. Kurang beruntung. Hanya detik-detik, hitungan detik pertandingan akan berakhir. Iya. 90 plus 8, tapi kemudian datang pemain ya Sakiani ini untuk bisa pemain Lazio ini boy, yang membuat, tapi golnya Iya. kan istimewa dong. Placement, Pressingnya kan, placingnya. dan dia memang tidak terkawal. Dan ketenangan dia. Iya. Ketenangan dia. Dia placing bola itu, dia lihat posisi kiper yang sudah maju ke depan memang. Betul. Ya, Likovic sudah maju karena dia mengarahkan ke tiang jauh. Dan bola akhirnya bersarang dengan baik. Kalau tidak ada gol itu, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Italia angkat kopor. Bisa keluar dari arena ini. Juara bertahan loh, boy. Juara bertahan bisa kandas di fase grup. Tapi biasanya, tim-tim yang punya mental kuat seperti Italia ini, dan kemudian mereka lolos dari tekanan, dari masa kritis secara dramatis, Iya. itu punya peluang untuk bisa melaju terus, boy. Bahaya tim-tim seperti ini.
Italia. Karena mereka sudah berada dalam posisi-posisi yang gawat kan, krusial. Tapi kemudian mereka terselamatkan di detik-detik terakhir. Nah ini yang harus dicamkan. Karena pengaruh mental mereka yang sangat kuat. Ya. Kalau mereka tidak punya mental juara, terlepas dengan perbedaan pemain yang ada saat ini, susah. Iya. Ya, itu Kita yang minta maaf pada Modric, Bung ya. Ya, Modric anti klimaks setelah juara Champions ya bersama Madrid. Juara Liga bersama Madrid juga. Ya, betul. Dan sebenarnya dia bisa lolos ke babak kedua. Iya. Mencetak gol pemain paling tua, Bung. Pemain paling tua. 38 tahun, wah 898 hari. Luar biasa dia bisa mencetak gol. Dan kan dia juga dramatis kan. Dia bikin gol mencetak penalti, gagal. Digagalkan oleh Donnarumma. Tapi kemudian 30 detik kemudian dia masih bisa membalas bola. Ya. Susik hajar, ada Ante Reumer yang bisa menyentuh bola lepas dari Donnarumma, dan di sana ada Modric. Akhirnya dia bisa menebus kegagalan itu yang dari penalti, dan sepertinya mereka akan menang, Boy. Hanya soal waktu kan. Ketika menembus 90 menit pasti semua orang akan melihat bahwa ini Italia habis. Selesai. Apalagi sudah menunjukkan 90 plus 8. Itu kan terakhir sebelum wasit Dani Makali dari Belanda, wasit Belanda ini akan menipu sebelum datang itu serangan yang luar biasa bagi Italia. Bagaimana mereka tidak mengenal menyerah sampai pertandingan terakhir. Nah, ini menyangkut mental memang. Kelihatan bahwa tim punya mental juara seperti Italia sangat kuat dan mereka bisa mendapatkan itu. Oke, Bung. Ya. Nah, dampak serinya Italia atau lolosnya Italia ini terkait juga dengan tim peringkat 3 terbaik. Ada 4 yang akan dipilih. Ada 4. Kan dari 24 ini 16 lolos. Ya. Ya, ada 4 nanti, 12 sudah lolos pasti. 4 ini nanti akan menentukan untuk masuk di 16. Dan ini menguntungkan, Bung ya? Iya, menguntungkan bagi Inggris, Prancis, dan Belanda, Bung. Iya. Itu secara otomatis mereka bisa lolos juga. Iya. Secara otomatis kalau mereka punya 4 poin. Iya. Nah, Italia itu beruntung dapat 4 poin kan. Karena Hungaria dan Kroasia tidak mungkin lagi mengejar ketertinggalan. Hungaria 3 poin. Iya. Ya, tapi selisih gol dia masih kurang. Apalagi Kroasia. Kroasia kan cuma 2 poin. Iya. Jadi saya pikir kalau misalnya berat bagi Kroasia kalau hitung-hitungan, apalagi masih ada pertandingan di grup C, D, E, F masih akan bermain, dan semua masih punya peluang, apalagi di grup E kan yang sangat ramai, yang semua punya peluang. Rumania, Belgia semua punya peluang yang sama. Jadi bagi Kroasia out udah oke. Tinggal mungkin Hungaria, karena Hungaria dapat 3 poin, jadi dia akan menentukan apakah dia bisa lolos atau tidak, walaupun itu berat juga. Kecil, Bung ya. Kecil sekali. Akan ditentukan dengan pertandingan-pertandingan yang akan main hari ini sampai besok. Betul. Nah, Bung, di grup C, Bung. Ini kalau kita lihat tadi bahwa posisi Denmark dan Serbia ini juga masih ada peluang. Ada peluang. Kalau Serbia menang melawan Inggris, Serbia punya peluang lolos sebagai paling tidak peringkat ketiga terbaik. Asal menang melawan Inggris. Inggris kan butuh imbang. Inggris juga nggak boleh main-main. Ya. Kalau Serbia bisa menang, kemudian nanti Denmark menang, bisa juara grup, Bung. Bisa juara grup Denmark kan. Denmark juara grup dengan 5 poin. Inggris yang bisa ada di peringkat ketiga, ada secara hitung-hitungan di sini. Bahkan kalau Serbia bisa menang telak lawan Inggris, ya bukan tidak mungkin Serbia yang lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Gitu. Jadi rame. Inggris juga nggak boleh main-main dalam pertandingan ini. Tidak boleh menganggap enteng walaupun itu Serbia. Serbia tim yang bagus. Ya walaupun mereka baru 1 poin saat ini. Mereka juga mengalami drama pertandingan, Bung, sebelumnya. Iya. Akhir. Betul. Itu yang harus diingat, bahwa mereka memberikan perlawanan yang sangat sengit di akhir-akhir. Mereka bisa lawan Denmark, bahaya mereka bisa memberikan itu yang tekanan yang luar biasa. Ya, tapi kalau bisa mencari di sini, Boy, itu mungkin Denmark yang menjadi runner up. Nah, karena ini kan menyangkut calon lawan Jerman. Jerman juara grup A. Di bagan itu dia akan berhadapan dengan siapa yang akan keluar dari grup C sebagai runner up. Nah, kalau Inggris runner up, katakan Inggris runner up, tergelincir ya misalnya. Langsung Jerman. Salah satu di antara mereka out. Jadi dalam kondisi Inggris yang juga tidak baik-baik saja, kan? Betul. Mereka harus menjadi juara grup, Bung. Harus menghindar, kalau mau ketemu Jerman menghindar. Iya. Lawan Jerman. Kalau Jerman kan sudah pasti juara grup. Betul. Tinggal mereka menunggu siapa runner up di C. Inggris, Denmark, Serbia atau Slovakia. Itu yang akan ditentukan. Tapi bagi Inggris kan aman kalau dia, makanya seri aja udah aman. Jangan sampai kalah lawan Serbia, kan berpotensi dia akan ketemu Jerman juga. Nah, ini kan rame, kalau dia ketemu Jerman sudah pasti out salah satu. Wah, itu histori
match juga Bung kalau sampai Dengan melihat- Jerman ketemu Inggris di awal-awal. Dengan melihat performa Inggris yang tidak bagus-bagus amat, Boy. Iya. Di Euro kali ini ketemu dengan Jerman, bahaya. Jerman kan lagi peak, lagi bagus nih. Start mereka bagus dan mereka tidak terkelahkan di grup. Oke Bung. Apa sih masalahnya Southgate Bung? Dengan materi yang segitu komplit, utama dan kedalaman Bung. Kalau bisa melihat kan tidak begitu jauh sebenarnya. Bagaimana mereka juga punya kesempatan juara pada edisi sebelumnya, sebelum kalah adu penalti melawan Italia. Dan ini pemain-pemain yang oke. Sama saja. Sama. Sama. Mereka sudah punya pemain yang bisa menjadi yang bagus seperti Jude Bellingham. Iya. Yang sangat baik bersama dengan Madrid. Mereka punya pemain gelandang bertahan yang oke, Declan Rice. Semua pemain-pemain oke sebenarnya. Tidak perlu. Ada Bukayo Saka bermain bersama Arsenal yang bagus pada musim kemarin. Sebenarnya ini tim yang oke, yang bagus. Walaupun terlepas mereka tidak membawa Jack Grealish, tapi ini pemain yang ada. Tinggal mental mereka. Inggris itu adalah tim negara yang orang bilang moyang sepak bola lah, berakar dari sana. Tapi belum pernah menjadi juara Euro. Satu-satunya tim yang modern dengan bagus, dengan kompetisi yang mewah, kompetisi yang dikatakan orang ini kompetisi terbaik di dunia. Berkumpulnya para pemain-pemain hebat, pelatih-pelatih anyar, ya, termasuk Pep ada di sana dan Klopp sebelum mundur. Tapi mereka tidak bisa bisa mencari tim yang kuat yang bisa menjadi juara di Euro. Itu menjadi pertanyaan. Edisi kemarin sebenarnya kesempatan besar buat Inggris kan, ketika final di Wembley. Namun mereka kalah lawan Italia adu penalti. Itu adalah kesempatan terbesar untuk jadi juara. Tapi gagal. Nah, apakah sekarang bisa melihat penampilan mereka kemarin? Saya masih sanksi. Kecuali kecuali untuk mereka mengulang lagi mereka seperti yang lalu. Yang musim yang sebelumnya tuh edisi sebelumnya mereka bagus sebenarnya. Nah, ini menyangkut mental saya pikir bagi Southgate. Pemain-pemain mereka untuk mental di Eropa ya. Jadi menurut Bung Ropan, siapa selain Inggris yang akan lolos ke babak berikutnya di grup Kalau di grup C, ya, saya memilih Denmark. Saya memilih Denmark. Denmark punya peluang untuk bisa lolos. Ya. Denmark akan menghadapi Slovenia kan? Slovenia. Tidak mudah juga. Tidak mudah juga. Tapi kalau melihat dari kedalaman, ya, tidak kedalaman Denmark tuh jauh lebih bagus secara head to head melawan dengan Slovenia. Iya kan? Jadi saya masih meyakini bahwa Pierre Højbjerg dan kawan-kawan, ya, Rasmus Højlund, ya, ini pemain-pemain yang oke, yang saya pikir bisa untuk mengatasi Slovenia. Eriksen. Ya, Christian Eriksen udah pasti kan, oke lah. Nah, mereka kenapa saya ingin mereka itu lolos dan ketemu Jerman. Jerman perlu ada terapi buat mereka untuk menghadapi tim seperti mereka, seperti Denmark, dan berpotensi Denmark untuk bisa mengejutkan Jerman. Bukan tidak mungkin. Sama seperti Swiss kemarin. Kok mau nonton lawan Swiss, saya aja deg-degan Jerman lawan Swiss. Itu sebenarnya Swiss layak menang tuh. Jerman keteter habis sebelum mendapatkan gol dari Niklas Füllkrug terakhir. Ya. Jerman juga dengan hampir full tim, Bung. Waktu lawan Swiss. Full tim. Kan beda dengan Spanyol semalam. Spanyol kan begitu sudah aman langsung pemain semua 11 pemain semua pemain lapis kedua yang main kan. Betul. Ya, jadi beda. Jerman mesti mengamankan juara grup. Karena kalau Jerman tidak full tim lawan Swiss, mereka runner up, Swiss yang juara grup, mereka ketemu Italia. Wah, ini juga trauma juga, Bung. Iya dong, Jerman kan kalau lawan Italia kan sulit untuk bisa bikin apa-apa. Sama kayak Italia ketemu Kroasia. Iya. Jadi makanya Jerman itu habis-habisan lawan Swiss. Tidak boleh main-main. Nagelsmann sebagai pelatih harus memainkan starting 11, the winning team dia, untuk bisa paling tidak draw lawan Swiss. Dan mereka bisa mendapatkan itu. Nyaris memang. Ketika Swiss unggul duluan, lewat Ndoye, dan akhirnya bisa disamakan oleh Füllkrug. Kalau mereka ketemu Italia, Boy, rame. Pasti Om Boy lebih ke Italia saya lihat. Kan pasti. Oke, kita beralih ke grup D, Bung. Ya. Belanda lawan Austria. Penentuan juga nih, Bung. Ya. Rame. Siapa yang akan menemani Belanda kalau? Austria kan punya keinginan untuk bisa lolos, paling tidak sebagai peringkat ketiga terbaik, Boy. Ya kan, karena mereka sudah dapat 3 poin. 3 poin mereka. Setelah mereka menang lawan Polandia ya. Sekarang ini pertandingan yang menentukan bagi Belanda. Kalau Belanda out, maksudnya kalah. Kan paling tidak Belanda peringkat ketiga terbaik. Peringkat 3 terbaik. Nah, ini yang rame di sini. Ini bukan tidak mungkin dia ketemu Spanyol. Bukan tidak mungkin. Ya, dia ketemu Spanyol atau ada di sana ada Portugal yang bisa masih menunggu. Jadi ini rame. Belanda tidak boleh kalah melawan Austria. Prancis juga. Ya. Karena peringkat kedua di grup D ini berbahaya juga. Ini ketemu dengan F, ya, runner up di F bahaya. Jadi kita akan lihat nantinya siapa. Makanya semua ini baik Belanda maupun Prancis harus sama-sama harus menang. Harus menang untuk mengamankan posisi mereka. Kalau dua-duanya menang, berarti juara grup adalah di grup D. Juara grup mungkin Belanda. Karena Belanda kan unggul mungkin dari selisih gol mereka lawan Prancis ya. Prancis. Prancis
berada di posisi kedua. Tapi ya bahaya juga buat Prancis kalau berada di posisi kedua karena lawannya akan berat memang kalau dilihat. Makanya tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain, Bung. Yang berat yang saya lihat di sini adalah duel antara Belanda Austria. Karena Austria kan baik. Bung, Arnautovic yang kawan-kawan Gardner bagus. Baumgartner di sana bahaya. Ini tim yang kuat sebenarnya. Ya, jadi makanya Belanda ini bukan tidak mungkin karena mereka melawan Polandia juga agak ngos-ngosan bermain kan. Lawan Belanda tidak seperti yang diinginkan walaupun kedalaman skuad mereka Ronald Koeman ini bagus kalau bisa melihat. Ini pertanyaan banyak fans Belanda dan juga mungkin para pengamat dari Belanda. Apa yang terjadi dengan Depay, Bung? Depay ini apa? Sebenarnya kontribusinya apa? Ya, gitu? Sebenarnya kan dia sudah lewat masa dia sebenarnya. Cuma memang karena di depan itu nggak ada tim ya. Tidak ada pilihan. Ada pilihan ya buat dia. Walaupun itu kan mereka masih punya Cody Gakpo ya, masih punya Workhorse yang masih ada di sana. Tapi Depay ini tetap masih bisa untuk dijadikan amunisi paling tidak datang dari bench sebagai super sub untuk bisa selalu dimainkan. Karena tapi selalu jadi starter, Bung. Iya, dia bisa jadi starter bisa. Kalau Weghorst main duluan, Weghorst dia akan cadang. Tapi kalau Weghorst cadangan, main kedua, Depay ya akan main duluan. Iya. Karena memang kelihatan Belanda dengan tidak ada pemain-pemain sebagus dulu, pemain meletop yang lama. Ya, nggak ada lagi striker yang mumpuni seperti Marco van Basten dari zaman Cruyff dulu kan. Iya. Tuh Dick Nanninga semua muncul Van Basten. Ya, Dennis Bergkamp juga. Ini kan Ruud van Nistelrooy, Roy Mackay. Iya. Kan pemain-pemain yang hebat. Nah, sekarang Belanda itu sangat terbatas kalau bicara di lini serang mereka. Makanya agak pusing juga bagi Ronald Koeman. Itu yang menyebabkan bahwa Depay tetap ada dalam tim. Karena nggak ada pemain lain yang jauh lebih hebat dari seorang Memphis Depay walaupun masa dia seperti sudah lewat sebenarnya. Tapi untuk dua pertandingan awal Bung Ropan menilai Belanda seperti apa? Enggak begitu. Enggak mengesankan sih, enggak greget enggak ada bagi Belanda ya. Walaupun sebenarnya kan mereka sepertinya hampir menang nyaris lawan Prancis ketika bermain imbang ya. Ada gol yang dianulir juga. Xavi Simons yang bisa membuat gol. Tapi terlepas dari itu saya ingin melihat Belanda itu yang bermain dengan style dia seperti kemarin-kemarin atau mengembalikan ketika Rinus Michels membawa tim ini juara tahun 88 di Jerman. Mereka sangat bagus sekali. Ronald Koeman ada di sana waktu itu kan. Rijkaard dan Gullit, Van Basten. Tim seperti itu yang bagus. Tapi tidak ada lagi seperti begitu. Atau terakhir di Piala Dunia 2010 ketika mereka ke final kalah lawan Spanyol. Di final kan itu masih Belanda. Van Bronckhorst, iya bagus kan masih kelihatan ya Arjen Robben bagus kelihatan. Overmars dan semuanya. Baik ya. Tapi sekarang tidak kelihatan. Bung. Jadi di grup D ini menurut Bung Ropan siapa yang akan menemani? Saya pikir 3 yang akan lolos di sini. 3 lolos. Iya. Belanda dan Austria kemungkinan imbang ada. Kalau kemungkinan imbang kan Belanda 5 poin, ya udah pasti. Kemudian Austria 4 poin, Austria akan lolos. Austria juga akan habis-habisan paling tidak mereka 1 poin. Karena dengan tambahan 1 poin, Austria akan lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik. Salah satu di antara 4 tim kan, peringkat ketiga terbaik. Belanda mungkin kalau draw, Belanda bisa ada di urutan kedua. Jadi juara grup adalah Prancis. Bisa Prancis, karena Prancis lawan Belanda, Austria masuk peringkat ketiga terbaik. Nah, Prancis bisa mengatasi Polandia, boy. Alright. Iya, Polandia habis sudah ya. Prancis sudah habis kan, 0. Bung, di grup E, Bung ya? Iya. Di grup E, ini Bung yang masih rame nih. Semua tim poinnya sama ya? Sama, 3. Rumania, Belgia, Slovakia, Ukraina. Rumania di peringkat pertama. Rumania di atas karena Rumania kan menang telak lawan Ukraina di awal kan. Dan mereka akan melawan Slovakia. Mereka melawan Slovakia. Slovakia ini menarik. Slovakia ini kalahin Belgia. Nah, ini ya kan, Belgia kalahin Rumania, Rumania kalahin Ukraina. Itu yang membuat mereka berempat yang ada di grup ini semua punya peluang yang sama. Semua masih punya peluang yang sama. Iya, kalau Slovakia menang melawan Rumania, Slovakia bisa lolos. Ya, begitu juga dengan Ukraina. Kalau bisa membuat kejutan, Ukraina bisa menang melawan Belgia. Siapa yang menang lolos? Masih lolos. Karena kan 6 poin. 6 poin semua. 6 poin. Tinggal peringkat ketiga terbaik ya kita akan tentukan apakah Belgia masih masuk, akan ada hitung-hitungan Belgia atau Ukraina. Tapi kan di ujung tanduk Belgia untuk bisa lolos. Karena lawan Belgia itu Spanyol nantinya. Kalau Belgia peringkat ketiga terbaik. Kalau dia peringkat ketiga terbaik. Dengan asumsi dia kalah. Kayaknya nggak mungkin, Bung. Ya, memang. Mereka akan menjadi juara grup ini. Bagi Belgia kan draw lawan Ukraina udah pasti lolos dong. Iya. Nah, Bung, Belgia lawan Ukraina. Ini menarik, Bung. Ya. Yang mau lihat seperti apa. Karena kita tahu Belgia tuh hampir di semua posisi itu adalah pemain-pemain grade A, Bung. Iya loh. Oke kan, di depan ada Lukaku. Iya.
Oh iya kan, ada Midoku di ini, kemudian ada pemain yang bertahan yang kuat, Iya. gelandang Kevin De Bruyne, ada Yuri Tillmans. Ya, Semuanya iya. punya naluri untuk Iya, menyerang dan ada mencetak pemain gol. paling berpengalaman mereka yang Vertonghen, Iya. yang ada di sana. Jadi sebenarnya tim yang oke. Cuma ya Komplit. agak mengejutkan ketika mereka bisa kalah lawan Slovakia. Itu yang menjadi dasar bahwa kejutan besar terjadi di sini. Tidak mungkin secara hitung-hitungan, Boy. Betul. Dari semua aspek. Bahwa Belgia itu tim yang bagus, tapi akhirnya kalah lawan Slovakia. Mestinya kan paling tidak mereka bisa menang aman bagi Belgia. Tapi kalau melihat juga dari Belgia, bahwa ini sudah lewat masa generasi emas mereka. Okay. Sudah lewat. Mestinya mereka pada yang lalu, 4 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, itu yang menjadi generasi emas mereka. Pada tahun 2018 misalnya, Piala Dunia. Karena Euro yang kemarin, nah itu mereka 2021 kan Euronya. Itu luar biasa mereka. Itu generasi emas, masih ada Eden Hazard, banyak lah pemain-pemain topnya. Oke, melawan Ukraina. Memang secara materi kalah, tapi mentalnya Bung luar biasa ini. Pasti kan Ukraina akan habis-habisan ketika Ukraina mampu untuk bisa menang kemarin. Wah, lawan Slovakia jadi mereka akan termotivasi. Mumpung poin mereka 3 dan dan mereka memang habis-habisan. Apalagi lawan Belgia kan mereka lebih sebagai underdog, mereka kami masuk lapangan dengan motivasi yang tinggi. Belgia yang akan terbeban ada di Belgia ini karena mereka lebih diunggulkan, difavoritkan. Nah, ini yang berbahaya bagi Lukaku dan kawan-kawan. Tapi yang penting ini pertandingannya rame. 4 tim ini pasti rame di grup ini. Di antara semua grup kan ini yang paling menegangkan. Ya nggak ada satu grup yang bisa semua poin 3-3-3-3 kecuali grup E. Ramalan Bung Ropan, siapa yang akan menjadi juara grup dan runner up di grup E ini, Bung? Saya pikir Belgia. Tetap Belgia ya. Tetap Belgia. Artinya dia bisa mengatasi Ukraina. Poin penuh, Bung. Iya, poin. Ya poin penuh, artinya dia bisa dapat kemenangan 3 poin kan 6 poin dia menjadi juara grup. Rumania mungkin yang saya inginkan dia bisa akan kalahin Slovakia. Iya. Mereka punya Dragus sih, Bung ya? Iya. Dragus, Marin ya ada sana. Di belakangnya menarik ya, Dragusin itu, Bung. Dragusin. Pemain Bolonya itu kan? Betul. Akademi Juventus. Akademi Juventus ya. Diambil oleh Bolonya karena ketat pertarungan di Juve, dia ke Bolonya. Bakal jadi pemain mahal itu. Oh iya. Bakal menjadi pemain mahal. Postur badan bagus, di transfer market bagus. Dia akan lebih tinggi. Ya, nilai transfer dia itu akan lebih tinggi, Boy, kalau dia bermain bagus. Apalagi kalau lolos kan nanti. Iya. Ini bahaya bagi mereka tuh. Oke, grup F, Bung. Iya. Udah pasti Portugal sudah dengan poin 6 itu sudah lolos. Berarti Portugal. Ada Turki, ada Ceko, ada Georgia. Nah, Portugal lawan Georgia pasti menang. Ceko lawan Turki, Bung. Ini yang rame. Nah, ini yang rame nih. Menurut Bung Ropan gimana? Ceko melawan Turki. Ceko 1 poin, kalau menang mereka bisa lolos. Artinya Turki bisa berharap dari peringkat ketiga terbaik. Karena 3 poin kan Turki kan. Oh, artinya kalau Turki kalah pun lawan Ceko, Turki masih punya peluang. Punya peluang untuk menjadi peringkat 3 terbaik. Masih ada peluang kan, masih ada hitung-hitungan di sana. Ceko udah pasti lolos karena nilai 4 kan, akan menjadi runner up di bawah Portugal. Kalau Portugal kita nggak usah hitung lah, dia bertanding melawan Georgia pasti menang lah. Georgia, karena lawan Turki juga dia menang, lawan Ceko juga. 6 poin, jadi dia akan sama seperti Spanyol, akan secara sempurna 100% di fase grup 9 poin. 3 menang, 3 pertampilan. Tinggal orang bisa menunggu siapa, Turki atau Ceko, Boy. Tapi kalau bisa ditanya, mau pilih mana? Saya pilih Turki lah. Iya dong. Saya pilih Turki. Hakan Çalhanoğlu dan kawan-kawan. Wah, ini dengan striker muda-muda mereka yang luar biasa. Yang bikin gol kemarin, gol ini apa? Iya. Ada satu lagi striker dari Juve, Bung. Oh ya? Anak muda kan? Wah, gitu ya. Itu jadi bahaya ini. Itu harus diwaspadai juga. Saya pingin ya memang Turki bisa keluar dari sini. Sayang kalau Turki sampai out kalah dari Ceko. Namun apapun itu, Boy, tidak boleh menganggap enteng Ceko. Iya. Ceko bahaya. Mereka juga menyulitkan Portugal juga. Tapi saya pikir ini kalau Turki tidak hati-hati, bukan tidak mungkin Turki akan menjadi peringkat ketiga terbaik salah satu ya. Makanya bagi Turki enak. Imbang sebenarnya udah pas, sudah enak. Imbang mereka peringkat 2, Bung. Peringkat 2 udah pasti. Ceko akan menjadi peringkat 3 terbaik. Sulit. Kalau imbang sulit, cuma 2 poin. Oh iya. Cuma 2 poin. Iya, dia bersaing dengan yang di atas. Ada Hongaria yang 3 poin, ada banyak. Yang kedua poin ya Kroasia. Jadi Ceko harus menang. Ceko harus menang. Turki cukup seri. Turki seri. Kalau dia 2 poin yang sama seperti Kroasia, sama-sama 2 poin. Akan ada hitung-hitungan di sana. Jadi itu rame mencari 4 tim 3 terbaik itu kan. Ya, jadi kita tunggu aja, Boy. Turki kalau runner up
dia akan berhadapan dengan siapa, Bung, di Di selanjutnya? F dia mungkin akan ke atas, ya tim yang kuat ya kalau kita bisa melihat. Runner up di D mungkin kalau nggak salah dia akan berhadapan kalau nggak salah. Iya. Mungkin Oh, akan bisa Belanda dong. Iya, bisa Belanda Prancis. Belanda Prancis, Bung. Iya. Rame tuh. Rame. Itu rame. Oke. Gitu. Sip. Ini akan mulai nanti malam ya. Nanti malam. Yang di grup C ini grup kan C. ya. Dan penentuan iya. Sampai 2 hari kemudian di grup D, F. Grup F ya. F gitu. Oke. Kita nantikan nih. Rame, boy. Rame, Ini tetap begadang ya. Yang pasti lari ke bawah itu ada Italia, ada Prancis, ada Inggris yang di bawah. Ya. Di atas itu ada Portugal, Spanyol, Jerman. Ya. Nah, itu siapa yang akan out duluan nih? Betul. Nah, kita beralih ke drawing Piala Dunia untuk grup untuk masuk ke putaran ketiga, Bung. Putaran ketiga, Piala Dunia zona Asia ya. Indonesia nanti ada di pot 6 kalau nggak salah, boy. Iya. Ya. Pot 1 Jepang, Iran, Korea Selatan. Pot 2 Australia, Qatar, Irak. Ya. Pot 3 Arab Saudi, Uzbek, Yordania. Pot 4 Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain. Pot 5 China, Palestina dan Kirgistan. Pot 6 Korea Utara, Indonesia dan Kuwait. Ya. Nah, kalau melihat posisi kita di pot 6 nih, Bung. Iya. Apa konsekuensinya nanti? Ya, kita harus siap dengan siapapun untuk terutama di grup di pot 1 kan itu sudah pasti. Itu pelanggan Piala Dunia terus ya ikut. Korea, Jepang, Iran. Iya. Nggak bisa terhindarkan kan? Iya. Coach Shin itu lebih menginginkan bagaimana ketemu dengan negaranya. Korea Selatan. Iya. Dan apakah ini akan terwujud? Kita akan tunggu nantinya di Kuala Lumpur pada tanggal 27. Sayang memang Sintayong tidak bisa hadir karena info terakhir dia lagi kurang sehat, kurang fit badannya. Tidak bisa mendampingi Pak Ketua Umum, Pak Erik yang akan ke Kuala Lumpur. Mestinya dia di sana, boy. Tapi kalau kembali ke Indonesia tuh Jepang, Iran dan Korea Selatan semua kan tidak boleh dipilih. Semua tim kuat yang akan berhadapan dengan Indonesia. Sudah pasti. Kan dari 18 tim ini kan akan dibagi 3. A, B, C. Masing-masing itu ada 6. 6 tim di A, 6 tim di B, 6 tim di C. Ya termasuk salah satu Indonesia ada di mana ya kita akan tentukan. Pokoknya itu. Karena lawan-lawan sudah pasti. Jadi yang berat Indonesia misalnya ada Korea Selatan. Ya, karena sesuai bisa ketemu dengan juara Asia Qatar. Iya. Ya, bahkan kita bisa ketemu dengan Irak lagi. Potensi dengan Irak terbuka. Itu bisa mengulangi lagi duel kita di Piala Asia lawan Irak. Kemarin di putaran kedua Piala Dunia Grup F kita ketemu Irak lagi. Potensi itu ada. Sama di pot 3 kan. Pot 3 saya berharap sih jangan ketemu Arab sama Uzbekistan. Kenapa, Bu? Agak lebih berat kan? Agak lebih berat buat kita. Kalau Arab sama Uzbek kuat memang. Kalau kita ketemu Yordan, ini masih memungkinkan. Ya. Boy masih ingat kan? Ketika di kualifikasi di Kuwait, belum ada banyak pemain-pemain kita seperti Verdong belum ada, Tom Haye belum ada, Ragnar. Kita kan cuma kalah 1-0 lawan Jordania. Bung, tapi Yordan itu runner up Piala Asia, Bung. Betul. Dengan materi yang sama ketika mereka kalah hanya karena mungkin non teknis ada bermain dari Qatar kan. Qatar, tapi permainan mereka luar biasa. Oh iya. Tapi kalau melihat juga mereka bermain dengan kita, boy, di Kuwait, kita cuma kalah 1-0. Dengan materi pemain ya, yang saya bilang tadi, belum ada Ragnar, belum ada Tom Haye, belum ada Verdo, belum ada Jai Ises. Itu. Dan mereka susah payah loh menang lawan 1-0. Kita kan menang lawan Kuwait waktu itu di kualifikasi Piala Asia sebelum kita hajar Nepal 7-0. Kita menang lawan Kuwait pertandingan pertama 2-1 dan kalah 1-0 lawan Jordan. Jordan memang sebagai juara langsung lolos. Nah, sekarang kita kan makanya saya bilang dengan Jordan walaupun mereka runner up kemarin, saya masih pingin ketemu dengan Jordan lagi untuk bisa melihat karena kita sudah punya Jai. Bisa kemungkinan kita akan ada bersama dengan grup dengan Jordan. Ada. Nah, kita bisa ambil poin kalau bisa melihat di mana Indonesia bisa ambil poin nantinya. Ya. Saya berharap bahwa di pot 4 itu nantinya yang keluar itu mungkin Bahrain atau Oman. Kalau Uni Emirat Arab kita ini bertarung dengan sengit ya. Tapi kalau Oman Bahrain kuat ini memang. Kita kan peringkat terendah memang di antara semua tim. Tapi kalau Oman sama Bahrain kita bisa ada hitung-hitungan. Kita masih bisa ambil. Paling tidak main di Jakarta kita atau main di Indonesia kita bisa dapatkan poin. Kita bisa dapat poin dari situ. Dari situ kan. Nah, sama di pot 5. Pot 5 itu udah China, Palestina, dan Kirgistan. Saya lebih memilih kalau nggak Palestina ya Kirgistan. Iya. Sama Kirgistan kita bisa ambil. Kenapa bukan China, Bung? China kan juga tidak terlalu. Iya, tetapi ya. Kalau melihat perkembangan sepak bola di Asia, China ada kemunduran ya, Bung ya? Ya, ada kemunduran memang. Cuma saya lebih janganlah dengan China. Yang kita lebih potensi bagus untuk dapat poin ya Kirgistan atau Palestina. Oke, kalau dengan China nggak apa-apa. Kalau memang itu harus satu grup dengan China, kita harus
Terima itu. Karena grup ini memungkinkan bagi kita bisa dapat nilai paling tidak bisa menang di kandang kita. Dengan salah satu di antara mau China, mau Palestina atau Kyrgyzstan. Ini untung buat kita. Karena materi kita kan udah oke. Apalagi ada penambahan, Boy. Ada penambahan pemain kan misalnya. Pak Erik itu dapat 3-4 pemain lagi yang bagus-bagus. Nah ini enak. Termasuk sektor penjaga gawang kita kan yang dianggap rentan bahaya. Iya. Bung, ya. Dari 6 pot ini, kalau kita lihat satu persatu pot itu, di pot 1 Anda lebih suka kita bergabung dengan siapakah? Jepang, Iran, Korea. Karena tiga-tiganya sama aja. Sama kuat, nggak perlu kita pilih. Sama-sama pelanggan saya bilang. Tapi coach Shin sudah mengatakan bahwa dia lebih suka ketemu dengan Korea. Karena mungkin terobsesi ketika di U23 kan kemarin masih ingat. Kita bisa mengalahkan Korea kan. Dengan Korea yang sangat diunggulkan, selalu hadir di Olimpiade, tapi mereka terputus setelah 10 kali ikut Olimpiade. Ya U23 Korea kan. Kita bisa lolos dan menang adu penalti. Mungkin coach Shin lebih suka Korea, masih bisa dia ambil kan. Pot 2, Bung. Australia kita pernah bertemu, kita kalah. Iya. Di Piala Asia. Irak juga. Qatar yang kita belum pernah ketemu. Iya. Tapi dengan lihat Qatar pemainnya naturalisasi semua. Betul. Berat nih, Bung. Semua berat, termasuk Irak. Termasuk Irak. Cuma kita Irak masih kita bisa kaya nih, Bung. Betul, tapi kan kemarin itu kan karena kesalahan pemain belakang. Tapi kan faktanya kan tema judulnya kita kalah dalam pertandingan ya. Terlepas banyak bilang bahwa ini kesalahan, betul, kesalahan pemain-pemain belakang, tapi tetap kita kalah lawan mereka. Itu pun bermain di kandang kita sendiri. Nah, boleh dengan Irak, karena kenapa dengan Irak, Boy? Kita kan sudah tahu, artinya STY sudah bisa melihat, sudah mengevaluasi banyak video-video kita dengan Irak, baik di Piala Asia dan kemarin di Piala Dunia, untuk bisa kita lihat. Memungkinkan untuk kita ambil lawan mereka. Tapi kalau menghadapi Australia dan Qatar itu yang agak berat. Kalau bisa melihat. Kita kan kemarin dihajar 4-0 di Piala Asia kan, di 16 besar lawan Australia. Qatar itu juara Asia, Om Boy. Apapun yang harus kita katakan dengan mereka pada dalam tanda kutip permainan lawan Jordania, tapi mereka juara Asia. Dan materi pemain mereka materi pemain. Makanya Irak lah kita ketemu Irak. Kita akan belajar dari sana. Di grup 3 tadi kita udah sepakat Yordania ya, Bung ya. Kalau saya ditanya. Yordania ya. Yordania. Karena Arab Saudi, Uzbek tuh kuat. Sangat kuat. Pot 4 kita lebih memilih saya Bahrain antara Oman atau Bahrain. Bahrain ya. Bahrain kalau menurut saya. Kalau ketemu Bahrain. Iya kan? Gitu. Sedangkan di pot 5 ya Palestina lah. Palestina atau Kyrgyzstan. Bisa kita ambil ya. Atau China juga nggak masalah, Boy. Kita bisa menghadapi itu. Lebih enak kita mendapatkan lawan di pot 4, pot 5 ini siapapun sebenarnya. Kita berpotensi untuk mendapatkan poin di sana. Apalagi dengan materi sekarang kan udah oke. Kan ada 10 pertandingan, 5 kandang, 5 tandang. Artinya di kandang ini kalau kita tidak kalah aja, udah bagus, Boy. Kita tidak perlu untuk muluk-muluk bicara peringkat 1 atau peringkat 2, enggak. Itu berat. Untuk bisa langsung lolos. Walaupun kesempatan terbuka kan. Tapi kan yang diambil pertama di babak putaran ketiga ini adalah peringkat 1, peringkat 2. Berarti ada 6 tim yang akan lolos duluan. Nah, sedangkan jatah Asia kan 8 otomatis. Berarti 2 itu akan diambil di putaran keempat. Peringkat ketiga dan peringkat keempat, kalau Indonesia ada di peringkat 3 atau di peringkat keempat, entah di grup A, B atau C, kita akan lolos masuk ke putaran keempat. Di situ akan dibagi 2 grup. Ada 6 itu 3-3. Akan bermain di sebuah negara yang netral, tidak ada home and away, akan tunggu sini. Juara grup di sini yang langsung melengkapi yang 6 tadi yang lolos. Jadi 8. Lalu kita nggak lolos lagi katakan. Kita jadi runner up di situ. Masih punya kesempatan. Karena runner up A dengan runner up B akan bermain playoff 2-2 ini home and away. Pemenangnya di antara runner up 2 ini akan bertarung dengan Amerika Selatan. Tapi berat Amerika Selatan, Boy. Iya, Bung. Peru, Bolivia, berat. Kolombia kan punya Paraguay, semua kan tim-tim yang bisa kuat. Jadi kita berjuang tadi, Bung, maksimal. Kalau kita berjuang di putaran keempat sebenarnya, peringkat ketiga, peringkat keempat, disitulah tempat kita untuk bertarung. Ketika kita berada di posisi 3 atau 4, kesempatan untuk bisa bermain di sana kan, peluang ada. Asal kita bisa menempati posisi ketiga atau posisi keempat paling tidak. Rame kan, apalagi juga dimainkan di tempat netral. Kalau putaran keempat itu kan katanya itu info terakhir di tempat netral. Tidak lagi home and away, kecuali putaran ketiga home and away kan. Wah itu rame, Boy. Karena kan hanya melibatkan setiap grup itu 3. A3, B3. Dicari 1 juara grupnya. Kita berhadapan, kita menang sekali aja. Mantap itu. Tinggal cari imbang pertandingan kedua. Tetap berharap. Berharap. Harus optimis loh. Harus optimis, jangan pesimis.
gitu. Gitu. Jadi kita berharap untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang baik. Ya. Makanya undian nanti drawing di Kuala Lumpur ini kan masih begini-begini juga kan. Siapa lawan kita yang ketemu ini? Iya. Paling tidak di pot 1, 2, 3 itu kan keras semua, Bu. Oh iya. Kencang semua itu kan larinya. Ini tim-tim yang memang Iya. langganan iya. Lolos. langganan juara Arab di Saudi, Asia. Arab Saudi pernah lolos Piala Asia, Iya. Piala Dunia. Betul. Jadi apalagi Australia kan pernah ikut Piala Dunia. Jadi yang ya, kita berdoa aja lah yang terbaik. Tapi siapapun kita harus hadapi. Ini kan sebuah Iya. resiko. Nah, Nggak usah pilih-pilih aja. Jadi saya teringat dengan Piala Eropa nih. Kita lihat Slovenia main begitu luar Mereka bisa biasa. membuktikan kan. Georgia main. Slovakia. Slovakia. Ya kan Mereka tidak inferior menghadapi tim-tim Iya, kuat kayak betul. di Eropa ini kan. Inggris, Italia itu. Nggak ada Mereka takut. Bu. Itu yang kita harus Nah. pakai tanamkan itu di babak putaran ketiga ini. Siapa Siapa? kenal pemain Slovenia, Bung? Saya Nggak juga ada. bingung lihat Bingung nama-nama di Slovenia, Slovakia. Slovakia. Iya. Siapa yang kenal? Georgia. Nah, Georgia. Juga. Bagaimana kita mau itu Bagaimana mereka? kita mau kenal? Siapa ini? Iya, Tapi waktu mereka main, Bung, bagus. Itu Nggak kan ada takutnya. lebih termotivasi Betul. mereka bermain nggak dengan ada baik. takutnya. Itu yang kita tanamkan. Jadi kita nyali kita harus kuat, fighting spirit di lapangan. Iya. Apalagi kan kita sudah ada penambahan kekuatan kita. Di posisi kiper kita sudah ada top. Semoga Martin Paes ini cepatlah dicaskan. Iya, iya. Saya mau nyinggung iya. juga Martin Paes. Gitu, Boy. Ada update dari Martin Paes. Mungkin juga sahabat sportifnya juga ingin tahu. Semoga di bulan Agustus nanti namanya keluar untuk disidangkan. Karena kan 1 bulan ke depan sampai Juli ini kan nggak ada. Iya. Namanya. Tapi kalau di Agustus itu ada dan kita menang, dia bisa bermain di bulan September. Bung, ngomong-ngomong nih, sebenarnya di meja kita ada apa nih, Bung ya? Ini dari tadi saya penasaran, saya Iya. lihat-lihat ini. Apa ini, Bung? Oh, parfum nih, kalau ini salah. parfum. Parfum Bali Server. Wah, jadi supaya penampilan tetap wangi gimana pun. EOD parfum. Lagi nonton bola juga lagi tetap aromanya wangi. Jadi kita perlu pakai ini, Bung. Gitu ya? Ya. Wangi dan Mantap. fresh. Saat olahraga jangan lupa pakai Bali Servers perfume. Kita pakai, Bung, hari ini. Harus ini perlu ini. Iya, iya, iya. Kita uji coba dulu ini ya. Oke. Biar makin mantap ini. Ya kan? Balik lagi Boy. ke Ya. timnas, Bung. Oke, Bung. STY, Bung. Ini kan di luar sana atau banyak juga masih belum ada kepastian soal dia belum tekan draft dari kontrak sudah diserahkan PSSI dari 2 minggu yang lalu, tapi sampai saat ini belum ada kepastian dia menandatangani, Bung. Bagaimana? Iya. Pak Ketua Umum sudah bilang akan membicarakan itu. Draft sudah sudah disodorkan ke STY, tapi STY kan sekarang lagi pulang lagi ke Seoul Ya. dalam kondisi yang kurang fit, ya dia kurang bugar, dia sempat dirawat di rumah sakit sehingga memberikan kesempatan bagi STY untuk istirahat dan kemudian kembali untuk membicarakan target-target ke depan. Tentunya ada target-target seperti yang kemarin kan dia bisa mewujudkan target 16 besar di tim senior, Ya. di Piala Asia Qatar, di U23 juga di Qatar kita bisa masuk bahkan sampai semifinal padahal cuma ditargetkan sampai 8 besar. Ya. Jadi saya pikir itu yang akan dibicarakan. Namun sampai 2027 sudah oke, Boy. Tinggal tunggu dia sign aja. Oh, jadi bukan klausul target itu sudah masuk di draft itu, bukan itu? Kalau Bung? melihat dari pembicaraan kemarin kan kayaknya belum deh kalau bicara. Karena Pak Erick bilang butuh untuk membicarakan target-target ke depan kan. Tapi kalau soal kontrak sudah pasti dia sampai 2027 sesuai dengan janji. Oke. Dan tentunya ada pembicaraan khusus dengan Pak Erick. Dan kalau rumor-rumor terakhir mengatakan bahwa dia dimintain oleh Korea itu kan cuma rumor yang Itu ada di sana. rumor, Bung. Menurut saya cuma karena berkembang rumor dari seorang ya jurnalis lah yang bicara ini bahwa dia salah satu masuk. Tapi menurut saya nggak mungkin lah. Ya kan menurut saya ya. Karena STY itu dia hatinya itu tetap di tim nasional, Boy. Dia sudah terlanjur cinta dengan Indonesia. Dan masih ingat kan ketika 2018 walaupun Korea membuat kejutan mengalahkan Jerman. Ya. 2-0 menyingkirkan Jerman. Ya. Mereka kalah 2 kali waktu salah satu lawan Meksiko. Dan dia pulang kan ditimpuk sama telur. Sama supporternya. Jadi saya pikir untuk mau balik, dia lebih senang di Indonesia lah. Dan pasti komitmen dia sudah ada secara profesional antara dia dan Ketua Umum PSSI. Sudah membicarakan ini dan STY kan sudah siap, sudah oke. Cuma soal teken aja. Jadi dia akan tetap menangani tim nasional Indonesia. Ya, tapi Ketum juga mengatakan bahwa ya kalaupun STY mengatakan dia memilih melatih negaranya, ya kita harus siap kan? Harus siap. Dia tidak akan menghalangi. Seandainya Iya. bahwa Korea juga pingin, silakan. Jadi bilang oke, semua tergantung dari STY kan.
STY yang memutuskan. Tapi yang pasti sudah ada pembicaraan selanjutnya, ada komitmen ini yang dipegang oleh Pak Ketua juga. Bagaimana kesiapan STY sudah mengatakan iya bersama dengan, dan STY ingin membangun sepak bola Indonesia untuk lebih baik, gitu. Jadi saya pikir nggak akan mungkin lah. Saya tahu persis bahwa dia akan tetap bersama dengan Indonesia. Dia ingin melatih Indonesia. Sekarang sudah di putaran ketiga, udah bisa melihat ini bahwa perkembangannya bagus, peningkatannya bagus, gitu. Semoga ya. Oke, Bung Ropan, kita sudahi dulu pembicaraan kita. Piala Eropa kita tunggu nanti. Ya. Seperti siapa saja yang lolos. Makin tegang di putaran kedua. Dan juga menegangkan tanggal 27. Kan 27 itu yang kita akan lihat. Siapa lawan-lawan kita nanti di grup itu kan ya. Oke. Thank you Bung Ropan. Sama-sama, Boy. Terima kasih, dan juga terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi di Robola di minggu depan. Oke.